Selamat datang, para pencari misteri, di tempat di mana kegelapan punya cerita. Malam ini, kita akan melangkah masuk ke desa Sukamaju. Bukan sekadar desa biasa, melainkan arena dari sebuah kutukan abadi. Mereka bilang, pocong hanya melompat. Mereka salah. Di Sukamaju, pocong memilih tumbalnya. Kutukan itu menjerat Pak Jaka. Ia hilang, menjadi bagian dari teror yang ia coba hentikan. Namun, di tengah keputusasaan itu, muncul seorang pemuda. Namanya Tio. Tio tidak membawa jimat. Tio tidak membawa dukun. Ia hanya membawa keberanian untuk memecahkan misteri yang paling kelam. Inilah kisah tentang takdir yang terikat kain kafan, dan upaya nekat seorang pemuda untuk membebaskan mereka semua. Siapkah kalian merasakan dinginnya malam di Sukamaju? Mari kita mulai. Tio sang pemutus ikatan. Malam-malam di desa Sukamaju terasa lebih panjang daripada di tempat lain. Langit selalu diselimuti kabut yang lengket dan dingin, seolah desa itu terperangkap di antara dunia nyata dan bayangan. Penerangan dari lampu minyak tanah yang berkedip di jendela rumah-rumah kayu hanya menambah kesan suram. Selama 3 minggu terakhir, teror pocong telah mengubah desa itu menjadi kuburan yang hidup. Pocong itu bukan lagi mitos yang diceritakan di gardu, ia nyata, bergerak dengan lompatan aneh yang cepat, dan yang paling mengerikan, ia memilih tumbalnya. Warga desa kini hanya berkomunikasi melalui bisikan, takut suara mereka menarik perhatian makhluk itu. Pak Jaka, pemuda paling skeptis di desa, muak dengan ketakutan kolektif itu. Ia meyakini ada orang iseng di balik semua ini. Pada suatu malam, Jaka mengambil senter, kamera ponselnya, dan sebilah parang tua, lalu bersembunyi di balik pohon beringin raksasa di pusat desa, tempat pocong paling sering menampakkan diri. Jaka memilih tempat ini karena diyakini pohon beringin adalah gerbang dimensi, yang sering digunakan oleh makhluk gaib. Jaka ingin merekam bukti dan mengungkap kebohongan. Tepat pukul 1 dini hari, keheningan mencekam. Suara jangkrik lenyap, digantikan suara gesekan kain kotor di tanah basah yang dingin. Jaka melihatnya, sosok putih dengan kain kafan compang camping melompat mendekat. Jaka mengarahkan senter, dan ia melihat sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Pocong itu tidak punya wajah yang terdefinisi, hanya kain kotor, tetapi dari celah kain itu terpancar aura keputusasaan yang dingin dan lapar secara spiritual. Saat pocong itu melompat tinggi dan mendarat tepat di hadapannya, Jaka merasakan lututnya lemas. Bau tanah basah dan rempah-rempah yang membusuk menusuk hidungnya. Ia terjatuh, parangnya terlempar. Pocong itu hanya menunduk, lalu tiba-tiba menghilang, meninggalkan sisa kain kafan yang berdebu di samping kepala Jaka. Ia pingsan. Ketika terbangun di rumahnya, ia menemukan goresan vertikal panjang di daun jendelanya, tanda pemilihan yang tidak bisa ia hapus. Sejak itu, Jaka bukan lagi skeptis, ia adalah orang pertama yang mengunci diri di rumah, merasa terus diawasi. 3 tahun berlalu, teror pocong di Sukamaju lenyap, tetapi Pak Jaka menghilang tanpa jejak. Ada yang bilang ia melarikan diri ke kota, ada yang bilang ia bunuh diri. Namun, kisah ia menjadi pocong baru menyebar, dari bisik-bisik menjadi legenda yang diceritakan untuk menakuti anak-anak. Di desa sembunyian, Tio, seorang pemuda yang bersemangat namun keras kepala, mendengar cerita itu dan menolaknya. Sebagai anak seorang guru mengaji, Tio dididik untuk membedakan ajaran agama dan tahayul yang menyesatkan. Ia bertekad membuktikan bahwa Pak Jaka hanya melarikan diri karena gila. Tio pergi ke Sukamaju. Desa itu kini tenang, namun terasa dingin dan dijauhi. Warga desa yang ditemuinya, semua menolak memberinya informasi, hanya menatapnya dengan tatapan kasihan. Tio akhirnya menemukan rumah kayu Pak Jaka, yang kini kosong dan rapuh. Di dalam laci meja kerja yang berdebu, Tio menemukan sebuah buku harian yang membuat darahnya tercecer. Dalam buku harian itu, Jaka menulis detail ketakutan dan perubahan yang ia alami setelah insiden pohon beringin. Ia menulis tentang bisikan yang memanggilnya, tentang hilangnya selera makan, dan tentang rasa sakit yang menusuk di punggungnya. Pada halaman terakhir, Jaka melukis gambar kasar dari ikatan tali kafan yang muncul tiba-tiba di punggungnya, simbol bahwa ia telah terpilih sebagai tumbal berikutnya. Jaka juga menulis tentang bertemu seorang dukun dari desa seberang yang memberinya sebuah jimat penawar, yang harus dikuburkan di tempat ia pertama kali melihat pocong.
Ritual itu akan memutus ikatan tumbal. Namun, catatan terakhir Jaka berbunyi, ikatan ini semakin erat. Bau tanah basah semakin kuat. Aku tak punya waktu lagi. Aku harus pergi, atau menjadi dia. Aku tinggalkan petunjuk lain, semoga ada yang menemukannya. Tio menyadari, pocong itu bukan sekadar hantu, ia adalah sebuah kutukan berantai yang membutuhkan tumbal untuk membebaskan roh sebelumnya. Tio bertekad menyelesaikan tugas Jaka. Ia kembali ke pohon beringin tua dan mulai menggali. Tanah itu keras, dan Tio menggali selama berjam-jam sampai tangannya lecet. Ia tidak menemukan apa-apa selain akar pohon. Tio frustrasi. Ia duduk termangu, merasakan aura mistis yang begitu pekat dari pohon beringin itu. Malam harinya, Tio kembali ke rumah Jaka. Ia memeriksa ranjang Jaka dan menemukan sebuah surat terselip di bawah bantal. Surat itu berisi teka-teki singkat, yang kulihat di gelap, terkunci di tempat air tumpah tak kembali. Teka-teki itu mengarahkannya ke sumur tua di tengah desa, tempat warga biasa mengambil air. Tio bergegas ke sana. Ia mengintip ke dalam sumur yang gelap dan dalam. Di salah satu dinding batu yang lembab, terselip sebuah kotak kayu kecil, terlilit akar. Tio berhasil mengambilnya dengan tali. Di dalam kotak itu, terbungkus kain sutra lusuh, ada jimat yang dicari Jaka. Jimat itu tampak asli, bergetar dingin di tangan Tio. Tio kembali ke pohon beringin, dan dengan cepat ia menguburkan jimat itu di tempat ia menggali. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat. Kabut di desa berputar, dan udara menjadi sangat dingin. Pocong Pak Jaka muncul dari balik kabut, melompat-lompat dengan cepat, dan berhenti di hadapan Tio. Pocong itu menunduk, seolah berterima kasih atau memberi hormat. Tubuhnya mulai bersinar lembut, perlahan menghilang. Saat pocong itu sepenuhnya lenyap, Tio merasakan energi aneh, dingin namun damai, memasuki tubuhnya. Tio ambruk, tidak tahu apakah ia telah berhasil membebaskan Jaka, atau justru mewarisi kutukan itu. Tio terbangun di kamar rumah Jaka, tubuhnya sakit dan lemas, tetapi pikirannya terasa sangat jernih. Perbedaannya terasa jelas, ia kini memiliki kepekaan terhadap alam gaib. Bisikan itu muncul lagi, namun bukan lagi suara ancaman, melainkan petunjuk halus yang menuntunnya. Bisikan itu membawa Tio ke sebuah pemakaman tua yang terpencil, di pinggir hutan bambu yang sunyi. Di sana, seorang wanita tua dengan rambut putih panjang dan sorot mata lelah sedang merawat sebuah kuburan tak bernama yang ditumbuhi lumut tebal. Wanita itu menoleh, matanya tajam dan penuh penyesalan. "Aku tahu kau akan datang, Tio," katanya, tanpa Tio perlu memperkenalkan diri. Suaranya serak dan berat, seperti gesekan batu. "Kau telah membebaskan Jaka, tetapi kau belum membebaskan dirimu dari peran yang kini kau emban." Wanita tua itu menceritakan kisahnya dengan detail yang mengejutkan. Ia adalah pocong pertama yang mengawali kutukan ini, seorang dukun yang tergiur keabadian. Ia membuat perjanjian gelap dengan roh jahat yang disebut Daru Angkara, makhluk kemarahan, untuk hidup abadi, tetapi roh itu menipunya. Ia tidak abadi, melainkan terikat dalam siklus tumbal pocong yang harus ia cari untuk membebaskan dirinya. Tali ikatan yang Tio lihat di punggung Jaka adalah tali ikatan yang sama yang pernah ada di punggungnya. Ia mengutuk Jaka, dan Jaka seharusnya mengutuk orang lain. "Kau menguburkan jimat itu, tapi itu hanya jimat pengalih yang lemah," bisik wanita tua itu. "Jimat aslinya, yang merupakan inti dari kontrak dan mengikat roh jahat padaku, ada bersamaku. Hanya itu yang bisa memutus siklus ini selamanya." Tio marah dan merasa bodoh karena mudah percaya. Ia menyadari ia telah dipermainkan oleh nasib. "Bagaimana aku bisa menghentikannya?" tanya Tio, suaranya bergetar antara amarah dan ketakutan. Wanita tua itu menunjuk ke bawah. "Kalahkan roh yang mengikatku, hancurkan pusaka intinya, dan kau akan memutus semuanya." Tio kembali ke rumah ayahnya di desa sembunyian, mencari jawaban. Ia tahu ayahnya menyembunyikan rahasia. Di balik rak buku tebal, ia menemukan sebuah buku kuno bertuliskan aksara Jawa kuno tentang spiritualitas dan penyeimbangan alam gaib. Buku itu menyebutkan bahwa roh jahat semacam Daru Angkara hanya bisa dikalahkan dengan menghancurkan pusaka inti yang mengikatnya. Tio kembali ke makam. Ia melihat wanita tua itu tertidur, bersandar di nisan tanpa nama. Tangan kanannya menggenggam erat sebuah jimat kecil berwarna hitam. Ini adalah jimat asli yang memegang kontrak kutukan. Tio mendekat perlahan, jantungnya berdebar kencang.
Dengan segenap keberaniannya, Tio mengambil jimat itu dan menghancurkannya di antara dua batu. Seketika, tubuh wanita tua itu memudar menjadi abu, dan roh jahat murni, Daru Angkara, keluar dari makam, berwujud asap hitam pekat, mencoba menyerang Tio. Roh itu sangat kuat, berteriak dengan suara ribuan orang. Tio, dengan energi spiritual yang ia terima dari arwah Jaka, berhasil menahan serangannya. Roh jahat itu akhirnya lenyap sepenuhnya. Tio merasa lega, tetapi ia tidak kembali normal. Ia tidak lagi terikat pada kutukan, tetapi ia mewarisi peran dan kekuatan dari wanita tua itu. Ia kini adalah penjaga baru. Kekuatan spiritual yang ia terima memberinya warisan gaib yang besar. Firasatnya, yang kini diperkuat, menuntunnya kembali ke rumah Ki Lurah di Sukamaju. Di rumah Ki Lurah, Tio menemukan sebuah peti besi yang tersembunyi di bawah lantai kayu. Dengan sentuhan energi spiritualnya, kunci peti itu terbuka, menampakkan liontin pusaka matahari, liontin perak kuno berbentuk matahari yang memancarkan cahaya redup. Saat Tio menyentuhnya, ia menerima banjir ingatan. Liontin itu adalah penyeimbang keseimbangan alam gaib di wilayah tersebut, peninggalan peradaban spiritual kuno. Ki Lurah, yang seharusnya menjaganya, pernah menyalahgunakan kekuatannya untuk kekayaan, menyebabkan ketidakseimbangan yang melahirkan kutukan pocong dan berbagai teror lainnya. Tio menyadari, semua teror yang ia hadapi hanyalah gejala dari rusaknya keseimbangan yang harus ia jaga dan pulihkan dengan liontin ini. Panggilan dari pusaka matahari kini menjadi tujuan hidup Tio. Ia harus diisi ulang di situs Gunung Padang, yang diyakini sebagai pusat energi spiritual tertinggi di Asia Tenggara. Tio memulai pendakian panjang selama beberapa hari. Di perjalanan, ia berpuasa dan meditasi, mempersiapkan diri untuk ujian yang akan datang. Setibanya di puncak situs Megalitikum, ia meletakkan liontin itu di atas batu andesit tertinggi, yang dikenal sebagai batu singgasana. Situs itu bersinar, mengirimkan energi purba ke liontin. Proses pemulihan itu menarik perhatian entitas jahat purba yang rakus energi, Batara Kala, yang muncul sebagai manifestasi murni dari kekacauan. Batara Kala muncul sebagai bayangan raksasa dengan mata merah menyala, berniat merebut liontin yang hampir terisi penuh. Batara Kala menyerang Tio dengan raungan yang membekukan darah dan angin puyuh yang membawa hawa dingin kematian. Tio tahu ia tidak bisa melawannya dengan kekuatan fisik. Tio memejamkan mata, memanggil kembali energi dari arwah yang ia bebaskan, Pak Jaka sebagai representasi keberanian, wanita tua sebagai representasi penyesalan, dan roh-roh tak bernama lainnya sebagai representasi keseimbangan. Energi kolektif mereka membentuk tameng spiritual murni. Tio mengarahkan tangannya, menyerukan mantra suci dari buku kuno ayahnya, bukan untuk menyerang, melainkan untuk menyucikan. Gelombang cahaya suci menembus Batara Kala. Entitas itu menjerit kesakitan dan lenyap, karena ia hanya takut pada kemurnian niat dan kesucian yang utuh. Pusaka matahari kini bersinar penuh, dan Tio telah menjadi juru kunci keseimbangan yang diakui oleh alam gaib. Namun, ujian terbesar datang dari dunia manusia. Tio mendapat firasat kuat tentang ancaman di kota besar. Ia menuju ke sana, ke laboratorium bawah tanah milik Dr. Satya, seorang ilmuwan gila yang terobsesi pada energi gaib. Dr. Satya berhasil menciptakan mesin yang membuka portal ke dimensi kegelapan menggunakan energi spiritual yang dicuri dari situs-situs kuno. Tio harus menghentikannya sebelum roh-roh yang tak terkontrol menyerbu dunia. Tio berhadapan dengan Dr. Satya yang tertawa histeris, mengaktifkan portal. Roh-roh jahat mulai merangkak keluar. Tio menggunakan liontin matahari untuk menahan gelombang roh. Saat Tio kewalahan, ia mendengar suara Pak Jaka, sang penjerit, dan semua arwah yang pernah ia bebaskan. Mereka muncul sebagai cahaya, menyerang roh-roh dari portal. Dengan kekuatan kolektif mereka, Tio mengarahkan seluruh energi dari liontin matahari, menyerang portal itu hingga hancur berkeping-keping. Dr. Satya menghilang dalam ledakan energi residual. Tio kembali ke desa Sukamaju, yang kini menjadi jangkar spiritualnya. Ia tidak lagi tinggal di satu tempat, ia terus bergerak, menjaga keseimbangan di berbagai tempat. Ia memilih rumah Ki Lurah sebagai markas, yang ia sulap menjadi tempat meditasi dan penyimpanan energi positif. Ia mengajarkan warga desa tentang hormat pada alam, bukan ketakutan. Ia berkomunikasi dengan arwah Pak Jaka, yang kini menjadi mentor spiritualnya, membimbingnya dalam menggunakan pusaka matahari.
Tio tidak menua seperti orang biasa. Liontin matahari menjaganya, membuatnya menjadi sosok yang selalu berusia awal 20-an. Ia adalah legenda, juru kunci keseimbangan yang diyakini penduduk setempat. Ia adalah akhir dari teror, dan awal dari kedamaian yang dilindungi oleh seorang pemuda yang menemukan takdirnya saat ia berusaha memutus ikatan pocong. Dan begitulah kisah Tio sang pemutus ikatan berakhir. Ia memulai perjalanannya karena rasa penasaran pada teror pocong, namun ia mengakhirinya sebagai juru kunci keseimbangan yang menjaga dua dunia. Ternyata, horor yang sesungguhnya bukanlah hantu yang terikat kafan, melainkan keserakahan dan ketidakpedulian manusia itu sendiri, yang menciptakan celah bagi kegelapan. Sekarang, giliran kalian. Menurut kalian, tugas Tio sudah benar-benar selesai, atau dia akan menghadapi ancaman yang lebih besar dari kota lain? Tuliskan teori kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini dan subscribe untuk petualangan spiritual dan misteri mencekam lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa di kisah menyeramkan berikutnya.